Apakah Anda saat ini masih melakukan psikotes dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan Anda? Banyak kandidat Anda yang ternyata tidak lolos psikotes, terutama mereka yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Apa sih penyebabnya? Selamat bergabung kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya Christine hari ini buat rekan-rekan para HR Pro. Dan hari ini kita akan membahas kenapa psikotes ternyata tidak selalu efektif digunakan untuk merekrut calon karyawan terbaik Anda. Dan ini yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak selalu dalam proses rekrutmen dan seleksi Anda menggunakan psikotes. Apalagi bila ternyata yang ingin Anda rekrut adalah karyawan Anda, calon karyawan Anda atau kandidat Anda yang sudah berpengalaman kerja. Ya, ini saya ingin garis bawahi. Nah, seringkali terjadi di banyak perusahaan sampai dengan hari ini. Saya temukan mereka masih menggunakan beberapa metode psikotes yang sesungguhnya sudah cukup obsolete ya, karena belum ada perubahan-perubahan dari alat tes yang sudah ada. Mungkin rekan-rekan praktisi SDM sudah terbiasa mendengar seperti tes IQ yang biasanya menggunakan tes PKD, CFIT, atau mungkin IST, PIKI, dan sebagainya. Atau mungkin Anda juga menggunakan alat tes untuk melihat profil kepribadian dengan menggunakan tes grafis atau mungkin tes Berlin atau Pauli. Dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa salah menggunakan tes ini, namun mungkin tidak terlalu efektif untuk merekrut beberapa fungsi dalam organisasi. Yang patut Anda ketahui bahwa sesungguhnya di luar sana, di lapangan ya, kalau Anda mencermati, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang psikotes dalam rekrutmen karyawan, termasuk kunci jawaban. Jadi, kalau rekan-rekan masih menggunakan alat tes tersebut, bisa jadi Anda tidak mendapatkan gambaran yang Anda. Nah, seringkali juga saya menemukan mereka yang bekerja lebih dari 5 tahun atau mungkin kalau kita berbicara sekarang usianya mungkin sudah 30-an ya, 35 tahun atau mungkin 45 tahun dan seterusnya. Psikotes biasa, psikotes klasik itu menjadi tidak efektif. Seringkali juga Anda akan menemukan kandidat-kandidat Anda mungkin malah rendah dalam hal tes IQ atau kecerdasan intelijensi. Ini wajar saja terjadi. Kenapa? Kalau Anda cermati sesungguhnya tes intelijensi yang diberikan ketika psikotes itu mengukur kecerdasan umum, bukan mengukur kompetensi yang diperlukan dalam mengerjakan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya di pekerjaan. Jadi tentu saja itu tidak akan menggambarkan bagaimana nanti kinerja seseorang ketika dia mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan peran dan fungsi jabatan. Lalu kemudian kalau kita berbicara tes grafis, ini adalah sebuah tes klinis yang memang digunakan oleh para psikolog. Pertanyaannya adalah apakah saya berhak untuk menentukan orang tersebut layak atau tidak layak diterima dengan tes grafis? Menurut saya ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Kenapa? Karena kembali kalau kita berbicara profesi, berbicara pekerjaan, maka yang Anda harus lihat dalam hal ini adalah skill yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki. Di mana kalau kita berbicara kompetensi, maka hal tersebut tentunya mengandung sikap, pengetahuan, dan attitude sehingga menghasilkan satu perilaku yang diharapkan yang memang menunjang kinerja.
Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin melakukan tes ya, mmm, dalam merekrut karyawan Anda, pertimbangkan kembali apakah saya harus menggunakan psikotes atau sesungguhnya ada tools lain yang jauh lebih efektif saat ini untuk mengetahui apakah calon kandidat Anda memang benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang diharapkan. Yang biasa saya lakukan, terutama untuk mereka yang bekerja lebih dari 5 tahun atau yang memiliki sebuah pengalaman kerja, maka saya cenderung memberikan case study, di mana di dalamnya mengukur kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan peran dan fungsi jabatannya di organisasi. Dan akan sangat memungkinkan Anda juga bisa memberikan saat ini gamification yang bisa menggambarkan beberapa aspek dari attitude, dari sikap dan karakter seseorang. Terutama ketika kita berbicara profesionalitas di pekerjaan, baik dalam sikap kerja, kemudian juga kecerdasan emosi, bagaimana cara mengambil keputusan dan seterusnya. Dan itu jauh lebih efektif. Saya ada beberapa alat tes yang saya sampai hari ini saya gunakan, dan itu memang bukan psikotes, di mana tes-tes tersebut eh, cukup valid sampai dengan hari ini, bisa mengukur kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Dan hasilnya itu jauh lebih memuaskan. Dan itu akan membantu Anda melakukan screening di awal sebelum melakukan proses wawancara, yang tentunya menjadi satu tantangan tersendiri ketika Anda harus mengatur jadwal dengan user. Ya. Dan ini harus diperhatikan. Kalaupun Anda ingin menggunakan psikotes, mungkin cukup Anda gunakan untuk mereka yang memang fresh graduate. Kenapa? Karena mereka biasanya memiliki tingkat pengetahuan atas informasi-informasi umum, kecerdasan umum jauh lebih efektif dibandingkan mereka yang sudah pengalaman kerja. Semoga ini mendapatkan gambaran. Bila rekan-rekan ada pertanyaan, ada komentar, silakan ditinggalkan di channel ini. Dan saya akan mengupas jauh lebih dalam tentang bagaimana melakukan proses seleksi melalui pemberian tes dengan jauh lebih efektif sesuai dengan fungsi dan peran jabatan. Dan kembali, psikotes tidak melulu untuk menjadi pegangan Anda dalam pengambilan keputusan ketika melakukan proses rekrutmen. Tapi Anda punya cara lain yang sesungguhnya saat ini jauh lebih efektif untuk mendapatkan kandidat terbaik Anda.